Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La khala wa la quwata illa amma ba'du. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu kembali di dalam kajian Buletin Dakwah. Dan pagi hari ini kita akan mengupas kafah terkait dengan bagaimana pentingnya sistem pendidikan Islam. Karena saat ini kita miris bagaimana kita beberapa waktu yang lalu mendengar sebuah berita terkait dengan adanya remaja-remaja kaum muslimin, ya, itu mengajukan dispensasi, ya, nikah karena usianya belum bisa memenuhi syarat terkait dengan kesatuan pernikahan, ya, yang jumlahnya tentu sangat membuat kita sedih, ya. Ada 191 remaja dan itu yang terdata, dan itu hanya di satu kota. Di kota-kota lainnya bisa jadi dan mungkin jauh lebih banyak. Nah, kenapa, ya, kita kondisi-kondisi semacam itu bisa terjadi di tengah-tengah kita, padahal kita adalah negeri muslim terbesar. Sebagian besar para pelaku-pelaku itu adalah kaum muslimin. Ya. Kita lihat bagaimana tingginya angka kelahiran pelajar yang ada di negeri ini. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, dari survei KPAI, ya, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, ya, dan ini sangat menyedihkan, ya, di survei sekitar ada 4.700 anak, dan menyedihkannya adalah 90% lebih, tepatnya 93% itu pernah melakukan zina, pernah melakukan seks bebas. Ini sangat-sangat mengerikan. Dan ini harusnya membuat kita sebagai orang tua itu berpikir, ya, kenapa itu semua bisa terjadi, ya. Karena apa? Karena terkait hamil, ya, terkait aktivitas tadi itu tentu akan dampaknya luar biasa, ya. Karena apa? Dampaknya nanti akan ada aborsi dan sebagainya. Bahkan BKKBN sebagai sebuah badan terkait dengan keluarga itu sudah pernah melakukan survei, ya. Itu ada usia di antara 14 sampai 19 tahun itu ada 19,6%, ya, kasus kelahiran yang tidak diinginkan, dan 20%-nya itu berakhir pada sebuah permasalahan aborsi. Ini sangat menyedihkan. Dan ternyata permasalahan-permasalahan ini bukan hanya satu yang terjadi di tengah-tengah remaja-remaja atau anak-anak kita, ya. Banyak remaja-remaja kita itu terjebak di dalam kasus-kasus narkoba, ya. Bahkan BNN yang merupakan Badan Nasional terkait dengan narkotika pernah melakukan riset, itu ada 2,3 juta remaja Indonesia itu terlibat narkoba, baik itu pemakai maupun pengedar. Dan selanjutnya bukan hanya itu, ternyata juga remaja-remaja kita, kalau kita lihat di media-media itu selalu dan sering sekali berulang itu terkait dengan tawuran pelajar. Nah, kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai tokoh umat, sebagai orang tua yang mempunyai anak, tentu ini menjadi sesuatu pertanyaan besar, menjadi sebuah kesedihan. Ya, kenapa semua itu bisa terjadi?
Ya, kenapa semua itu bisa ada di tengah-tengah kaum muslimin? Nah, tentu ini adalah sebuah karena kegagalan, ya, kegagalan sistem sekuler yang mana di dalam sistem sekuler itu melahirkan sebuah aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler, yaitu menihilkan peran agama. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu, ya, pemerintah mencoba membuat roadmap, membuat coba blueprint, ya, peta jalan terkait dengan pendidikan nasional yang mana menihilkan peran agama, walaupun akhirnya direvisi karena terjadi banyak penolakan. Nah, ini menunjukkan indikasi kuat bahwa sistem sekuler ini benar-benar luar biasa ingin menjerumuskan, ya, kaum muslimin ini. Ya, karena apa? Karena kurikulum itulah yang mendrive, yang mengguide, yang membimbing, mengendalikan anak-anak kita. Nah, ketika kurikulum atau guidance-nya sendiri ini sudah salah, ya, sudah sekuler yang menihilkan peran agama, maka tidak aneh ketika di kalangan remaja itu terjadi peristiwa-peristiwa yang Al-Fakir sebutkan di depan tadi. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya mau tidak mau kita harus kembali kepada Islam. Karena apa? Islam di dalam sistem pendidikannya, karena Islam itu punya fiqh dan juga thoriqoh di dalam kehidupan ini, dan salah satunya adalah terkait dengan pendidikan. Nah, tujuan atau visi misi di dalam pendidikan Islam adalah bagaimana pendidik, bagaimana lembaga-lembaga pendidikan itu mengajarkan, membimbing, mendrive, ya, anak-anak kita itu mempunyai saksiyah Islam, mempunyai kepribadian Islam, ya, yang mana pola pikir dan pola sikapnya itulah Islam. Ya, sehingga ketika kurikulum yang berbasis Islam, yang bertujuan membentuk saksiyah Islam tadi itu diterapkan, ya, maka insya Allah, ya, anak-anak kita yang kelak menjadi penerus kita, yang kelak akan menjadi penerus agama ini juga akan diarahkan, akan mempunyai kepribadian Islam, mempunyai pemikiran dan juga perasaan yang Islami. Ya. Dan ini hanya bisa terwujud ketika sistem kehidupannya juga adalah Islam. Bukan sistem kehidupan sekuler kapitalistik seperti sekarang yang mempunyai tujuannya adalah nilai, tujuannya adalah kapital, tujuannya adalah harta, ya, bukan tujuannya adalah Islam, ya. Maka dari itu, wahai pemirsa dakwah Tangsel rahimakumullah, mari, ya, kita hentikan, ya, kita cukupkan hal-hal seperti semacam ini, ya, kita bersama-sama, yuk kita memperjuangkan, ya, agar Islam itu bisa menjadi sebuah sistem kehidupan, ya, sehingga akan melahirkan, ya, insan-insan pendidikan, ya, murid-murid, siswa, ya, remaja-remaja kita, anak-anak kita itu akan diarahkan kepada Islam, ya, mempunyai kepribadian atau saksiyah Islam, ya. Maka ketika Islam menjadi sebuah sistem kehidupan, menjadi sebuah kaidah berpikir, ya, kaidah fikriyah dan juga qiyadah fikriyah, ya, kaidah fikriyah itu menjadi landasan pemikiran dan juga qiyadah menjadi pembimbing di dalam aktivitas berpikir kita, insya Allah hal-hal ini tidak akan terjadi, ya. Dan ketika ini sudah terwujud, insya Allah, ya, kecemerlangan peradaban Islam ini akan bisa kita lihat, sebagaimana kita bisa melihat di dalam sejarah dulu, ya, bagaimana ketika Islam diterapkan luar biasa, muncullah ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, ya, seperti Ibnu Sina dan sebagainya, luar biasa. Maka tidak ada pilihan lain, mari kita bersegera kembali kepada Islam, kita kembali kepada Allah, ya, dengan terwujudnya sistem yang Islami. Demikian
kafah untuk edisi minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.